Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa yasdadal ladzina amanu ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib, jamaah pengawasan Masjid Nurul Yakin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, baik nikmat yang nampak ataupun yang tidak nampak. Nikmat yang tidak nampak itu adalah nikmat iman, nikmat sehat, itu juga nikmat yang bisa kita rasakan. Termasuk nikmat iman, nikmat Islam dikatakan sebagai nikmat yang paling besar. Kenapa? Karena kita hidup di dunia bisa selamat, dan kita nanti di akhirat juga bisa selamat karena iman dan Islam, ataupun Islam dan iman. Adapun hidup di dunia, kalau boleh pilihan, memang kita milih semua. Kalau bisa sehat juga, harta ada, ya. Tapi kalau milih kira-kira antara harta dengan sehat, milih yang mana Pak Bu? Milih pundi? Harta nopo sehat? Iya. Milih kali ya, milih kali ya. Ya, sehat ya kita pilih, harta mudah-mudahan juga ya gitu ya kita pilih ya. Tapi maka kalau kesehatan ini dikatakan nikmat yang paling nikmat kalau dalam urusan dunia, karena walaupun harta melimpah tapi kalau nggak sehat nggak nikmat. Makan daun pepaya rasanya pahit, tapi kalau sehat enak. Makannya umpamanya sate itu enak, tapi sakit rasa pahit gitu ya, rasa pahit gitu ya. Walaupun makannya sate gitu ya. Itulah kesehatan. Maka mudah-mudahan kita bersyukur, alhamdulillah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan sehatnya berkah ya Pak Bu ya. Sehat berkah itu sehat yang nambah kebaikan. Walaupun di dunia ataupun mungkin seharian kita sudah capek, tapi ternyata kita membagi ini urusan dunia, kerja ya. Walaupun bisa aja kerja itu ibadah, gitu kan? Tapi ada juga kewajiban yang lain, sholat juga, ya. Termasuk juga tholabul ilmi, itu wajib, ya. Mencari nafkah itu wajib, ya. Sholat juga wajib, tholabul ilmi juga wajib. Maka kita bagi-bagi gitu ya. Tapi ada orang yang maunya hanya maisah saja. Nah, dari pagi sampai pagi lagi gitu ya. Urusannya maisah saja. Sholat nomor 2, tholabul ilmi nomor sekian. Nah, ini ya. Nah, ini yang kurang ya. Berarti padahal kebutuhan kita ini bukan cuma urusan makan dan minum, bahkan karena pentingnya tholabul ilmi gitu ya. Para imam madhab yang 4 itu ya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik ya. Nah, ini semuanya itu sepakat ya, termasuk Imam Ahmad ya, Ahmad bin Hambal, bahwa tholabul ilmi itu lebih utama daripada sholat nafilah ya. Sholat nafilah ya termasuk sholat ba'da maghrib ya. Jadi kalau umpamanya kok langsung kenapa setelah sholat wajib maghrib nggak sholat sunnah itu ya. Artinya untuk tholabul ilmi itu nggak apa-apa, kecuali kalau untuk karambolan enggak. Nah, beda gitu sebenarnya. Tetap apa? Tetap sholat
sunnah lebih utama. Tapi kalau untuk tolabul ilmi, insya Allah tolabul ilmi lebih utama. Gitu. Maka nggak apa-apa kalau umpamanya kita itu meninggalkan sunnah tapi mengerjakan yang wajib. Karena yang wajib itu hukumnya adalah fardu. Wajib itu harus, gitu ya. Sementara sunnah kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Kalau wajib ditinggalkan dosa. Ya. Kalau dikerjakan berpahala. Insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini, salah satu upaya kita tolabul ilmi itu lagi memudahkan jalan kita menuju surga. Ya. Pengen masuk surga nggak Pak Bu? Pengen. Salah satu jalan kepengen mudah masuk surga itu adalah tolabul ilmi. Percaya apa mboten? Percaya, kedah percaya. Niki sing sanjang niko Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, asdaqul qailin, ya, seorang yang sebaik-baik ucapan yang diucapkan itu ya setelah Al-Quran itu adalah ucapan yang diucapkan oleh beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma syahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berupaya menempuh jalan tolabul ilmi, ya, maka dia akan dimudahkan, syahalallahu tariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalan menuju surga. Semakin kita sering tolabul ilmi, berarti kita kepengen dimudahkan masuk surga. Semakin kita jarang tolabul ilmi, berarti ya bukan kepengen, ya, bukan kepengen lebet, ya, dimudahkan gitu ya, kepengen mudah masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang nanti dimudahkan masuk surga. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in tabi'at serta para pengikutnya sampai yaumul kiamah. Sebelum masuk pembahasan, seperti kita awali dengan doa, ya. Karena doa itu adalah perintah Allah, ya. Ud'uni astajib lakum. Ya, kata Allah atau firman Allah, qala rabbukum. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan ataupun akan aku kabulkan. Dan doa ini termasuk hampir setiap aktivitas itu kita berdoa supaya diawali dengan doa, termasuk ketika mau tolabul ilmi, ya. Maka kita awali nih, ya, nanti monggo bisa dibaca bersama nih, ya. Nah, ini ada, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba wa min da'wati la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan.
Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, terjaga kehormatan dan kekayaan. Allahumma inni a'udzubika minal fakri wal qillati wadillati wa a'udzubika an udlima au udlama, an adlima ya, an adlima au udlama. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kemiskinan, kehinaan, dan aku berlindung kepadamu jangan sampai aku mendolimi atau didolimi. Amin. Setelah kita berdoa, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Karena banyak orang mungkin sekarang dia punya ilmu banyak, ya, dia punya titel sampai bahkan mungkin profesor, doktor, ya, bahkan mungkin seorang sampai jadi dia adalah yang lebih daripada itu, mungkin keilmuannya begitu tingginya, ya. Tapi ternyata ilmunya tidak manfaat. Kira-kira rugi apa enggak waktu? Rugi. Padahal salah satu kita beramal soleh, ya, kita tolabul ilmi, berharap mudah-mudahan ini amal jariah bagi kita. Kalaupun nanti kita sudah mati, kita sudah meninggal, ternyata kita masih dikirimi pahala. Karena apa? Kita itu punya ilmu manfaat. Makanya kalau tolabul ilmi itu harus berdoa itu, ya, supaya kita diberi ilmu yang manfaat. Dan ini termasuk bagusnya dan baiknya itu diajarkan dari kecil, gitu kan. Jadi anak mulai TK ini supaya minta ilmu yang manfaat, ya, supaya punya ilmu yang berkah, gitu ya, supaya punya ilmu yang bernilai, gitu. Karena nanti ketika sampai akhir hayat itu kan cuma 3 hal yang nanti akan terjaga amalnya tidak terputus. Dan ini insya Allah saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu hafal. Hadisnya seperti apa, Pak? Kemutan awadan. Ya, ketika 3 amalan yang tidak akan putus kalau sudah mati. Coba hadisnya kepipun. Kelalen khotat. Ujar kawis kaji kawitrin. Kelalen ya. Iya, ternyata memang kita napa maneh anu ngajine anu sepuh. Nggih. Barlen bubar kelalen. Tulen metu kelalen. Nah, ini memang termasuk nopo menuntut ilmu pun sepuh. Nah, tapi kadang-kadang resinem kon ngaji ya abang-abang males. Ngenteni tua. Wis tua. Nggih, padahal jen paling ya anu nopo nggih? Sliweran mawon. Nah, ini kok nggih. Ya, makanya ada kata pepatah itu, menuntut ilmu di waktu muda atau waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Nah, menuntut ilmu setelah tua bagaikan mengukir di atas air. Enak teng pundi Pak? Enak teng banyu. Ngibar ngukir langsung hilang gitu. Ngikir gampang, ngikir kados ngaten nggih gampang. Tapi gampang dicale. Nah, ngukir teng watu mungkin angel sulit, tapi wonten bekase. Nggih napa mboten? Nggih. Nah, tapi yang kepripun malih kita nggih tetep walaupun pun sepuh ya mudah-mudahan karena kita sering midhangetaken, sering ningali, sering napa hadir teng taklim, mudah-mudahan sekedik-kedik wonten sing nyantol nggih. Rasulullah niku nate bersabda,
idza matabnu adama in qata'a anhu amaluhu illa min salasin. Jadi anak Adam itu idza mata, kalau mati gitu ya. Kalau anak Adam ini mati maka terputus amalnya semuanya kecuali 3 hal kata Rasulullah ya. Pertama adalah nomor ilmu yang bermanfaat ya. Nomor pertama ilmu bermanfaat Pak. Nggih, sing pertama ilmu sing bermanfaat. Manipun kita nyuwun ilmu ingkang bermanfaat. Sampai sedekah jariyah nomor kali. Nggih, nanti kita nggih butuh sedekah jariyah napa mboten? Manipun nyuwun sugih pantes napa mboten? Pantes napa mboten kita nyuwun sugih? Pantes. Napa mboten kepengin sugih? Lah wis umpamane niki contoh doa niki jane diajaraken dening Rasulullah. Nggih napa mboten? Niki Allahumma shalukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina niki contoh saking Rasulullah. Dene wonge matre temen jaluke sugih kok. Mboten tiyang. Ya wis senembane maknane cukup. Lah nggih, mboten sugih tapi cukup. Lah cukup mboten napa-napa. Cukup nggih napa? Mangan. Cukup nggih biayai anak sekolah kantos perguruan tinggi. Cukup nggih mangkat haji umroh. Cukup nggo tuku tanah nggo wakaf. Nggih, nek perlu pun gadah tanah sing lebar pirang hektar nggih wakaf. Nggih, kados ngaten nggih. Berarti ya cukup nggih. Cukup apa mboten? Cukup. Cukup badhe tumbas motor saged, berarti cukup. Nggih. Badhe tumbas mobil cukup. Damel griya cukup. Kados ngaten. Nek saged nggih. Nggih maknane pun nggih sami. Nggih, cukup utawi napa? Kaya kados ngaten nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing dalu menika insyaallah kita badhe nerasaken pembahasan tentang al-insan nggih. Nah, kita akan bahas tentang al-insan nggih. Wonten pembahasan kapengker kita sampun membahas tentang masalah manusia niku sampai proses penciptaan manusia. Kados ngaten nggih. Nah, manusia yang pertama dipun cipta sinten Pak Bu? Nabi Adam alaihi salam. Nggih, jadi wonten proses penciptaan niku wonten sekawan. Nggih, wonten sekawan. Nggih. Nggih menika wonten tiyang dipun cipta tanpa bapak, tanpa ibu. Sinten niku Pak? Nabi Adam alaihi salam. Nomor kali wonten tiyang dipun cipta ngangge bapak tapi mboten ngangge ibu. Sinten? Siti Hawa. Karena Siti Hawa niku dipun pundhut saking napa? Tulang rusukipun Nabi Adam. Nomor 3, nggih. Wonten tiyang lahir, nggih, utawi napa dipun cipta niku lewat ibu tapi mboten ngangge bapak. Sinten niku? Nabi Isa alaihi salam. Manipun niku kepercayaan orang-orang Nasrani ini jadi kasihan, nggih, menganggap bahwa wonten Nabi Isa menika sebagai napa? Anak Allah. Kados nggih, wonten anak Allah. Ini keyakinan kita katanya, keyakinan kita tiyang Islam. Yang menika yakin tetap anak Allah ya monggo kados ngaten nggih. Kita tiyang Islam tetap meyakini bahwa Nabi Isa itu diciptakan oleh Allah lewat ibunya tapi tidak pakai bapak. Nih, karena apa? Siti Maryam itu nggak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Ya. Lajeng ingkang paling mayoritas menika Allah menciptakan manusia menika lewat bapak lan lewat ibu. Termasuk kita niku insyaallah lewat bapak lan lewat ibu. Nih. Lajeng Allah Subhanahu wa taala nggih dadosaken Nabi Adam niku tinggale pertama teng pundi Pak Bu? Teng surga. Berarti asli ini pun nggih griya kita teng surga nggih Pak. Nggih mboten? Wong mbah kita be tinggale teng surga. Kinten-kinten kepengin teng wangsul teng surga napa mboten? Iya, masa wangsule teng neraka nggih. Ya mestinya wong mbah buyut kita awalnya dipun cipta teng surga, nggih kita kepengine mlebet
teng surga. Mudah-mudahan Allah kabulaken. Nggih. Kenapa kok bisa wonten tiyang niku mlebet neraka? Lah karena napa teng dunya niki wong riyin Nabi Adam niki pun dipun goda dening napa setan, dening iblis sing awale tinggal teng surga gara-gara digoda akhiripun turun teng bumi. Nah sebabipun kenapa iblis niki suka menggoda Nabi Adam? Alasane nopo? Alasane mboten kepengin piyambekan teng neraka. Nggih, alasane karena iri. Nah, terus ngaten nggih, manipun kita teng donya ampun dados tiyang sing suka iri. Ya, karena orang iri niku termasuk warisane setan. Warisane nopo? Iblis. Nggih, ampun kita umpamane tetangga duwe motor anyar, panas dingin, nggih. Tanggane tumbas kulkas. Wah, tak melu jenopo kali ibune kali bapaknya ya langsung pakai dening tanggane teng kulkas, masa bapaknya kita mboten saged tumbas. Nah niki. Nah niki termasuk napa gampang iri iniane. Kados ngaten mboten sae, kados ngaten nggih. Atau mungkin wah kalau tuku motor ya paling utang. Nah niki kadang-kadang kados ngaten nggih. Kalau goyo teng mobil ya paling utang. Kados ngaten nggih. Nah, doa mudah-mudahan tumbas mobil, tumbas motor buatan utang. Kados ngaten nggih. Kados ngaten malah napa ampun dipun napa? Nggih dipun cireni napa-napa kados ngaten. Nah, ini sing termasuk hal-hal yang termasuk menandakan tiang napa iri. Nabi Adam menika iri. Karena napa? Nabi Adam tesih teng surga. Lah, lajeng Nabi Adam niku dipun muliakan dening Allah. Nggih. Dimuliakan dening Allah. Ngantos penciptaan Adam niki karena mulyanipun perintah Allah dumateng malaikat lan juga pada iblis niki kan sujud. Ya, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya, terus Allah perintah dumateng nabi, dumateng malaikat, dumateng sinten? Dumateng para jin ini tahu termasuk apa iblis niko supados sujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan, tapi iblis niko nolak, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis niko menolak. Nah, boten purun, ken ibadah boten purun. Nah, maka termasuk digolongkan sebagai golongan kafir. Ketika ditanya, alasannya nopo? Kenapa enggak mau sujud kepada Nabi Adam? Nah, nih Allah berfirman, "Qala ma manaka alla tasjuda id amartuk." Kenapa engkau tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, hei iblis, gitu ya. Qala ana khairum minhu, aku kan lebih apik. Nah, nih berarti nek wonten tiyang aku kan lebih apik. Niko sifat nopo? Hah? Sifat gumedhe. Sifat apa? Gumedhe utawi sifat sombong. Aku kan lebih ganteng, ngombe masa aku lebih pinter. Ya, mukae sekolah aduh kambi aku ada nggih. Nah, ini berarti wonten napa tiyang niku nek gadhahi kados ngaten termasuk kados iblis niku ana khairum minhu. Aku itu lebih baik, ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api sementara Adam itu dicipta dari tanah. Nah, ini sifat ini termasuk sifat yang enggak baik. Ya, jadi salah satu ataupun apa di antara sifat-sifat yang jelek bagi iblis itu pertama niko suka bangkang. Ya, suka bangkang. Nomor kedua adalah gumedhe. Kemudian punya sifat iri. Nah, ini kan iri kepada Nabi Adam alaihi salam. Nah, karena iri ini pun akhirnya pun menggoda Nabi Adam alaihi salam. Karena sifat gumedhe ini ternyata boten angsal teng surga, Bang. Riyin karena sifat gumedhe sombong, kadang-kadang akhirnya pun diusir, ya. Diusir dening Allah Subhanahu wa taala. Qala fahbit minha fama yakunu laka anta takabbaru fiha fakhruj innaka minasohirin. Allah berfirman, turunlah kamu hai iblis, karena kamu tidak
sepatutnya menyombongkan diri di dalam surga. Sungguhnya kamu termasuk orang yang hina ataupun makhluk yang hina. Nah, umatnya Nabi Muhammad niku nek gadah sifat sombong saged mlebet surga napa mboten? Yang Islam sing gadah sifat sombong kira-kira bisa mlebet surga napa mboten? Nah, ini Rasulullah niku pun bersabda nggih, la yadkhulul jannah ma fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin, gitu ya. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada misqala dzarratin min kibrin, ya. Sebutir setitik, walaupun mungkin misqalah dzarratin itu banyak orang mengartikan jadi apa? Sebiji sawi, gitu ya. Sebiji sawi niku alit napa mboten, Pak? Sebiji niku napa? Biasanya sekelas sawi niku napa? Ceksim, katanya. Ceksim alit napa mboten? Alit nggih. Nek wonten tiyang niku gadah sifat sombong walaupun sebiji niku kados ngaten nggih, niki boten ataupun diharamkan lebet teng surga atau tidak akan masuk surga. Nek boten lebet surga teng pundi kinten-kinten. Ya nang neraka. Naudzubillah. Manipun ampun gadah sifat apa sombong ya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat sombong. Lajeng ternyata ini ya. Nah, apa iblis ini bukan cuma membeda Nabi Adam saja. Umatnya ataupun keturunannya ini sudah dideklarasikan oleh siapa? Iblis akan digoda terus, termasuk kita. Ya, kita itu akan digoda oleh iblis. Ya, selantiasa akan digoda. Ya, karena apa? Iblis itu sudah minta tangguh kepada siapa? Kepada Allah. Qala andirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, berilah aku penangguhan sampai waktu kebangkitan, sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Akhirnya Allah ya qala innaka minal mundarin. Ya, sungguhnya kamu termasuk yang diberi tangguh. Nah, kemudian iblis berkata, saya berjanji sama Allah nih. Qala fa bima aghwaytani laqudanna lahum siratal mustaqim. Maka iblis menjawab, karena engkau ya Allah telah menyesatkan aku, gitu ya. Fa bima aghwaytani. Ini termasuk kata pakai ba itu ya. Ba itu dengan termasuk kalau dalam bahasa Arab itu sebagai kalimat sumpah. Billah, gitu ya. Wallahi, billahi. Gitu. Berarti kata ba ini termasuk sebagai apa? Sumpah. Gitu. Berarti sumpah itu satu perkara sing ageng apa mboten? Ageng. Tiang ini kok ngelampaui sumpah, berarti ini perkara ingkang ageng. Nah, ternyata iblis niki bersumpah, mendeklarasikan diri kepada Allah, gitu ya. Fabima aghwaytani. Ya Allah, gitu ya. Saya bersumpah, gitu ya. Karena engkau telah menyesatkanku, laqudanna lahum siratal mustaqim. Saya juga akan menyesatkan mereka dari jalan yang lurus, ya. Berarti kita ini keturunannya Nabi Adam itu akan diselewengkan dari jalan yang lurus. Kinten-kinten pun kathah napa mboten sing dipun selewengaken dening setan. Kathah napa mboten? Kathah. Nggih. Sing pun dipun napa carane dalanipun dipun liwaraken. Nah, dipalingkan dari jalan yang lurus. Makanya kita ini diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Kita termasuk nikmat diberi surat Al-Fatihah yang disebut dengan Ummul Kitab, itu supaya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minimal 17 kali kita minta perlindungan supaya kita diberi jalan yang lurus. Kepripun biasanya nek doa nang salat, ya, ihdinas siratal mustaqim. Pinten kita nglampahi niki ngapalaken niku. Minimalipun 17, karena sing wajib niku 17 rakaat. Napa meneh nek tambah qobliyah subuh kali.
tambah sholat duha rolas nggih lampahi duha rolas rakaat mboten Pak Allah kaya ini malah mboten umpaminipun nggih mboten napa-napa mboten dosa nggih qobliyah duhur papat nopo kali kali nggih badhe duhur pinten kali nglampahi kok mboten ya kali gelem nah mboten napa-napa sing wajib nika sing salat duhure kados ngaten nggih salat sunah nika hukume napa sunah tapi nek nglampahi langkung sae kados ngaten nggih nek nglampahi langkung sae nggih nek dipun etang-etang nek kali amalan-amalan sunah nggih kadose nggih bisa lebih dari 30 kali nggih lebih dari 30 kali kita minta sama Allah ya Allah ya yaitu ihdinas siratal mustaqim ya Allah tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus makanya kalau orang minta jalan yang lurus sama Allah beneran itu ya insya Allah kita mudah-mudahan diberi jalan yang lurus ya maka kalau sholat gitu ya kita sambil minta sama Allah makanya kita dalam taklim ini minta doa supaya kita itu punya jiwa yang khusyuk ya kan minta supaya kita diberi khusyuk ya kita berlindung pada Allah ya min qalbi la yahsa dari hati yang tidak khusyuk manipun nek salat berupaya nika khusyuk nek salat kepengin khusyuk salah satu yang perlu dipelajari berarti nopo salat menika ngertos nopo ingkang dipun waos kinten-kinten surat Al-Fatihah apal napa mboten Pak Bu saya yakin apal lah sedaya tiyang Islam mesti apal nggih mboten unggal dina pitulang ping 17 apal maknane napa mboten Pak niku sing dados masalah dene mboten mati ya apal nggih ujarku dados tiyang Islam ya wis 70 tahun wis 80 tahun atau mungkin pun 20 tahun Al-Fatihah unggil dinten kita apal kita nopo waos ternyata boten terus lan iki sing nyebabkan kita salah satunipun boten saged nopo khusyuk nggih mane salah satu upaya khusyuk niku nopo ngertosi maknane ya kula tanglet iki bapak-bapak teng griya gadah motor napa mboten Pak saya yakin ini pada gadah motor sedaya nggih gadah Quran terjemah napa mboten gadah lah kuwe sing kadang-kadang kaya ini ya ana sing ora lah kaya niku nggih lah saged tumbas motor pinten 12 juta 10 juta 7 juta tumbas Al-Quran terjemah paling pinten Pak paling 1.000 paling eman nggih mboten tadi kata yang Islam ada masalah tumbas Quran terjemah mawon iman belajar bahasa Arab lha kuwi ya ora teyeng lah terus ngaten nggih wis ora ngerti bahasa Arab nah ngertosi sing gampang sing terjemahane mawon nggih mboten gadah kebangetan apa mboten Pak Bu jane kebangetan berarti kita niki dados tiyang Islam kebangetan temen kados ngaten nggih wis tua wis suwe kados ngaten nggih ternyata Al-Fatihah mawon dereng ngertos maknane manipun perlu makanipun pentingipun tolabul ilmi mboten ngertos setanglet niki teng anu apa Ustaz Sus niki mungkin tanglet niki artose nopo alhamdulillahirabbil alamin kata niki alhamdulillahirabbil alamin siapa ya ini buka kados ngaten niki oke terjemah kados ngaten niki Pak kados ngaten niki nah ibu-ibu bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah paling boten kita ingat nggih berupaya pun doa dumateng Allah nggih menika ihdinas siratal mustaqim ya Allah kita mudah-mudahan diberi jalan yang lurus nah dan termasuk sebaik-baik doa itu adalah ketika dalam sholat gitu kan mudah-mudahan sholat kita ini termasuk apa doanya dikabulkan oleh Allah karena sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah itu waktu sholat ya doa setelah sholat sama dalam sholat
ya lebih bagus dalam sholat karena kita langsung lagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gini, makanya ketika lagi sholat itu kita berupaya supaya apa? Khusyuk, gitu ya, supaya khusyuk. Nih, ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat ingkang nomor 17 pun nih dalam surat Al-A'raf Allah menghabarkan setan niki boten badhe mendel mawon, tapi ternyata nopo maniki bukan cuma cara tindak lanjutipun, cara-caranipun niku ngantos dipun ngertosaken, dipun paring ngertos dumateng Allah. Ya Allah, ya, saya akan menyesatkan mereka dari jalan yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian pasti aku akan mendatangi dari depan mereka. Wa min khalfihim, dan juga akan mendatangi mereka dari belakang mereka. Wa an aymanihim, dari sebelah kanan mereka. Wa an samailihim, dan juga akan mendatangi mereka dari arah kiri. Wala tajidu aksarahum syakirin, dan kamu tidak akan mendapati ya Allah kebanyakan keturunan Nabi Adam itu orang-orang yang bersyukur. Ini janji setan, janji iblis. Jadi iblis itu akan menggoda manusia sampai caranya saja mau diberitahu, ya. Ini goda kita, coba sing ngarep digoda, sing mburi digoda, sing kanan digoda, sing kiri digoda. Berarti kita niki unggil dinten digoda. Ngraos digoda napa mboten, Pak? Jenengan ngraos napa mboten digoda setan? Mboten ya. Iya pancen mboten, kita mboten ngraos. Lah niki mangalipun pentingipun kita nika supados tolabul ilmi. Bagaimana setan atau iblis menggoda dari depan? Nah, ini menggoda dari depan. Ini dijelaskan oleh Imam Qatadah misalnya ya. Itu Allah setan atau iblis itu menggoda dari depan itu adalah menggoda manusia supaya tidak percaya dengan akhirat. Supaya manusia itu enggak percaya dengan hari kebangkitan. Supaya manusia tidak percaya ada siksa kubur. Supaya manusia tidak percaya nanti amal kita itu akan dihisab di mahsyar. Supaya manusia nggak percaya tentang surga dan neraka. Memang wonten apa mboten sing kados ngaten? Wonten kathah. Kita sih mungkin kali petung insyaallah mayoritas beriman, iman bil yaumil akhir. Nah, tapi dia iman be ora wedi. Buktine napa? Maksiat nasi jalan. Nah nih pernah niki wonten niki kula gak ada rencang niku. Rencang niki tanglet carane pernah carane mainan niki dateng teng Baturaden. Nggih. Carane kepengin nguji nyali. Ya, uji nyali kepengin dateng teng Baturaden. Teng mriku niku wonten namine jere Gang Sadar niku nggih. Gang Sadar niku. Lah niki nemui germok, dulu pasti germok nggih, Pak. Germok niku napa? Nah, niku lak niku sing biasa kados ngeten nggih. Sing tukang dodol kados nggih. Wong dodol tiyang estri kados niku germok. Umure tesinem sekitar paling 35 tahun. Tesine mau mboten. Iya, kali kula tesine maniko. Nah, nggih. Tanglet di Mas jenengan jane agamane nopo? Ya, enggak secara KTP tak Islam. KTP Islam nih, KTP ini percaya ora aku Islam nih KTP nih. Terus, loh, apa jenengan mboten wedi neraka? Lah kue Mas, aku lah kayaknya malah neraka, kue kayaknya lah, kayaknya orang nana neraka lah wi. Jadi orang nana neraka jadi. Ngakune Islam tapi ternyata tidak percaya adanya neraka. Ini kan perlu disurvei jamaah. Jangan-jangan ada jamaah yang nggak percaya dengan neraka, nggak percaya dengan surga. Ya karena akhirnya kerjanya nopo dodolan sing haram. Harusnya kan gini. Nah, ini membuktikan bahwa memang setan ini berupaya menggoda manusia itu supaya jangan kenal, jangan beriman kepada yaumul
akhir. Jadi nggak percaya nanti siksa kubur, nggak percaya dengan akhirat, nggak percaya dengan surga dan neraka. Nah ini dari setan mengkaburkan dari depan. Kemudian setan menggoda dari belakang. Nah ini mayoritas. Ini dari belakang apa? Menjadikan manusia itu cinta dunia. Ini saya yakin jenengan pada remen dunia tahu kan Pak? Nek den paringi arto kathah seneng napa mboten? Ya walaupun wis tua be, wis mlaku dingluk-dingluk menangi ijo-ijo kambi abang-abang ya nek sih mecicil kados ngaten iki. Ya ini nah, ini manusia kadang-kadang. Dan Rasulullah menggambarkan seandainya manusia itu diberi lembah satu emas, lembah emas, kepengine lembah lain gitu. Ada lembah lain emas juga, wah kayak bisa dari itu kan. Nah ini mayoritas kayaknya ya cinta dunia ya Pak ya. Iya, tapi kita boleh cinta dunia, kepengennya dunia kita kepengen ini sampai dibawa ke akhirat sama boten Pak Bu. Hah? Kepengen dunia kita boten tentang dunia mawon kan? Dunia kita sampai akhirat. Mudah-mudahan orang yang beriman itu adalah yang menjadikan dunia sebagai amal, sebagai wasilah untuk sukses akhirat. Bukan jadi cinta dunia ini menghalangi akhirat. Nih, karena ada orang mungkin ya contoh lah ya, mau ke masjid, ya mau ke masjid, tanggung, ya, anak nopo pitike metu, nggih, boten warga anak adam gitu kan. Hai pitike urung mlebu kandah apa? Boleh pitik anu mbah dening ora jamaah. Hai pitike mlayu menganak kemane manut. Nanti ora sholat maghrib gara-gara goleti pitik. Wonten apa mboten teng mriki? Mudah-mudahan mboten. Wontene teng Amerika nggih. Amerika mboten mudah-mudahan nggih. Nah ini sing contoh alit mawon kados ngaten. Nah mungkin wonten sing contoh sing kathah nggih. Gara-gara nopo mau ada taklim. Nah tapi mending nang omah kana sinetron. Wah, kambil leye-leye nonton sinetron. Kathah napa mboten? Berarti lebih senang dunia daripada akhirat. Ngaten-ngaten nggih. Jadi ini setan jadi menggoda supaya lebih cinta dunia daripada akhirat. Nek kita wamane contoh nih, jenengan teng dompet niku wonten duit 100, wonten 50, wonten 20, wonten 10, wonten 2000. Lah niki wonten kotak infak. Sing digelarakan sing pundi, Pak? Sing 2000 katanya. Ah, sing maneman masalah iki. Sing 2000 bae. Ning kados-katen iki. Jerene kepengin hartane dibekel bang akhirat nggih ternyata. Nah, infak mawon eman-eman sing ageng ya ora sing 100 dia paling ora ya sing 20 ya madam penting kados-katen iki. Masa 20 10 5000 2000 dipilih sing 2000. Nah, ini berarti niat kita kepengen seneng akhirat akhirnya digondeni. Aja lah. Sing 5000 esuk nggo kae putune nggo sangung asisten iki. Sing 10000 esuk nggo tuku bakso asisten. Sing 20000 ki anu esuk apa anak arisan. Oke, penting-penting saya sing infake sing 2000 bae. Nggih. Nih, kata sing kados ngaten nggih. Nggih napa mboten? Nggih, manipun ternyata kita gampang digoda oleh setan. Ora kerasa. Kerasa mboten? Ya ora kerasa digoda setan mboten kerasa. Dan setan itu Masya Allah begitu pinteripun. Nggih, begitu pinteripun goda manusia. Manipun kita namun sing boten niku teng Injil. Nih, kali ngandap. Karena kalau bumi itu menandakan apa? Orang mati ke bawah ke bumi. Nggak mungkin orang ke bumi itu mau digoda, gitu kan? Orang mau mati nggak mungkin digoda. Ya, maksudnya kalau orang sudah mati gitu ya. Artinya kalau ke bawah itu sulit menggoda dari bawah. Karena tempatnya orang mati. Kalau dari atas, kenapa dari atas nggak digoda? Karena dari atas itu termasuk turunnya rahmat Allah, ya, turunnya pertolongan Allah. Ini tembe kali dari depan, dari belakang.
Insyaallah kita terusaken berikutipun nggih, wekdal berikutipun. Karena pun wekdal napa? Salat Isya. Tapi sederengipun salat Isya nggih wau dipun awali kali doa, nek dipun akhiri kali doa saya napa mboten, Pak? Nggih. Ini terutama pertama doa kangge tiang-tiang sing umure wis 40 tahun mengdhuwur, kayane rata-rata wis 40 tahunan nggih. Niki Allah kanjuraken sing dereng ya persiapan kasaten nggih. Nggih. Nah, niki doane niki dipun anjuraken niku wonten surat Al-Ahqaf ayat 15 niku nggih. Nah, niki doanipun. Oh, wonten ketemu niku nggih. Nah, cobi. Kok sing medal niku nggih. Ternyata oh iki ne. Nah niki doane niki. Oh wow mangsul malih. Nah niki. Moga sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kesolehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Lajeng kali doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru ad-dunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Amin ya rabbal alamin. Niki fadilah doa Sayyidul Istighfar
menawi dipun waos enjing lajeng dinten nika kok kita pecah, ngendikanipun Rasulullah dijamin lebet surga. Dan kalau dibaca waktu malam sore, kok ternyata nanti malam kita mati, insya Allah dijamin masuk surga. Mana nek hafal niku langkung saya. Nih, yang dibawas enjing lan sonten. Nih, niki doa namanya itu Sayyidul Istighfar. Berarti pimpinannya doa istighfar. Nih, mungkin niku ingkang saged kawula sampaiaken, mbok pilih kata lepatipun kawula nyuwun agungin pamunten. Kita akhiri kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.